Dalam kata pengantar, Martin Luther ingin menjelaskan kepada kita tentang latar belakang bagaimana ia menandaskan ajaran-ajarannya pada waktu itu. Luther memasukkan kata pengantar ini ke dalam katekismus kecil yang menyebutkan pokok-pokok persoalan khususnya di masa hidupnya. Martin Luther menyampaikan kepada semua gembala dan pewarta yang setia dan saleh. Semoga rahmat, belas kasih, dan damai besertamu melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Situasi yang sangat buruk dan menyedihkan yang saat ini saya amati ketika mengunjungi paroki-paroki mendesak dan menekanku untuk meringkas, memperjelas, dan menyederhanakan katekismus ajaran Kristen ini. Betapa menyedihkan. Tolonglah aku ya Allah. Hal yang kulihat orang-orang biasa, khususnya di desa-desa, praktis tidak mengetahui ajaran Kristen. Dan banyak gembala, umat hampir sekali tidak mampu dan tidak berbakat untuk mengajar. Namun, orang-orang itu diterima sebagai orang Kristen, dibaptis, dan menerima sakramen kudus, walaupun mereka tidak tahu akan doa Bapa Kami, pengakuan iman, dan 10 perintah Allah, dan hidup seperti binatang-binatang jelek di peternakan atau di kandang. Akan tetapi, apa yang dilakukan orang-orang ini adalah merobek hingga berkeping-keping kebebasan semua orang Kristen. Hai kamu, para uskup, bagaimana kamu akan menjawab Kristus? Karena membiarkan orang-orang melakukan hal-hal tercela dan tidak memenuhi tugas kewajiban jabatanmu. Barang sesaat saja, kita hanya berharap semoga hukuman tidak menimpamu. Kamu menyelenggarakan satu sakramen saja, memaksa diri melaksanakannya dengan cara manusiawimu. Namun demikian, kamu tidak peduli apakah orang tahu akan doa Bapa Kami, pengakuan iman, 10 perintah Allah, atau bahkan sabda Allah. Celakalah kamu selamanya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, demi Allah aku memintamu untuk menjadi gembala dan pewarta, untuk membaktikan diri dengan tulus kepada pemenuhan kewajiban jabatanmu, supaya kamu merasa berbela rasa dengan orang-orang yang dipercayakan untuk dilayani. Dan dengan demikian, supaya kamu menolong kami memperkenalkan katekismus ini di dalam diri setiap orang, khususnya anak-anak muda. Jika kamu tidak dapat melakukan lebih banyak, sekurang-kurangnya ambillah jadwal atau rencana bagi pengajaran katekismus dan melatih orang-orang mengetahui kata demi kata dengan cara berikut ini. Pertama, gembala umat hendaknya dengan hati-hati menghindari pengajaran 10 perintah Allah, doa Bapa Kami, pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan sebagainya. Menurut berbagai macam teks atau bentuk yang berbeda. Hendaknya ia memakai suatu versi, menekuninya, dan dari tahun ke tahun harus menggunakannya tanpa berubah. Anak-anak muda dan orang-orang yang tidak berpengalaman haruslah diajari satu saja bentuk yang sudah ditetapkan, supaya mereka tidak mudah bingung, dan hasilnya akan merupakan apa yang sebelumnya diusahakan, dan jeripaya akan hilang. Hendaknya tidak akan ada perubahan. Bahkan, walaupun kita ingin
memperbaiki teks-teksnya. Para bapa yang mula-mula diajar dan memahaminya dengan baik, sehingga mereka semua terus-menerus menggunakan satu rumusan doa Bapa kami, pengakuan iman, dan 10 perintah Allah. Kita hendaknya melakukan seperti yang mereka lakukan, dengan mengajarkan bahan-bahan pengajaran ini kepada anak-anak muda dan orang-orang biasa, tanpa mengubah sedikit pun suku kata dan tanpa pernah mengubah perkataan yang ada ketika menyampaikan atau mengutipnya dari tahun ke tahun. Maka ambillah rumus apapun yang kamu inginkan, dan kemudian berpautlah padanya untuk seterusnya. Namun, jika kebetulan memberi pewartaan kepada beberapa hadirin yang pandai dan berpengalaman, kamu tentu saja boleh menunjukkan kemampuanmu melalui perkataan dengan mengolah kalimat seindah dan secerdik mungkin. Sedangkan dengan anak-anak muda, hendaknya kamu memakai rumusan dan perkataan yang tak berubah-ubah, tetap serta mengajari mereka pertama-tama 10 perintah Allah, pengakuan iman, doa Bapa kami, dan sebagainya, sesuai dengan teks, kata demi kata, sehingga mereka dapat menirukan dan menghafalkannya. Namun, orang yang menolak untuk belajar, hendaknya dikatakan bahwa mereka menolak Kristus dan bukan miliknya. Mereka tidak diperbolehkan menerima sakramen perjamuan kudus maupun baptisan, atau tidak diizinkan melaksanakan hak-hak kebebasan seorang Kristen dengan cara apapun. Sebaliknya, mereka hendaknya diarahkan untuk kembali mengikuti paus dan pejabat-pejabatnya. Sungguh, bahkan mengikuti setan sendiri. Selain itu, orang tua dan tetua mereka hendaknya jangan memberi mereka makan dan minum dengan berkata kepada mereka bahwa sang pangeran tidak segan-segan mengusir orang-orang asusila seperti itu dari dunianya dan sebagainya. Tentu saja kita tidak dapat dan hendaknya kita tidak berupaya untuk memaksakan iman Kristen kepada siapapun. Namun kita harus tekun untuk mendorong orang memeluknya dan membantu mereka memahami apa yang dipandang benar atau salah di masyarakat, di mana mereka ingin hidup dan bekerja. Seseorang yang ingin tinggal di kota tertentu dan mendapat hak istimewa, hendaknya memahami dan mematuhi peraturan-peraturan. Tidak soal apakah ia percaya padanya atau hatinya merasa berontak melawannya. Kedua, sesudah sungguh-sungguh dapat hafal dengan teks katekismus, mereka menjelaskan artinya sehingga mereka mengerti apa yang mereka ucapkan. Lakukanlah itu sekali dengan bantuan catatan yang ada atau dengan metode singkat lainnya sesuai dengan pilihanmu. Tetaplah terus memakainya dan jangan mengubah satu suku kata pun, sebagaimana tersebut di atas mengenai teks, sambil menghabiskan waktu yang tersedia. Sebab tidaklah perlu untuk mengajarkan segala sesuatu sekaligus, tetapi satu persatu. Sesudah mereka benar-benar mengerti arti perintah Allah yang pertama, lanjutkan untuk yang kedua, dan seterusnya. Supaya mereka tidak terlalu penuh dan sibuk menghafal bahan yang akhirnya malahan tidak bisa diingat. Ketiga, sesudah kamu mengajar mereka katekismus singkat ini, lanjutkan dengan memperkenalkan mereka dengan katekismus besar dalam pemahaman yang lebih luas dan lebih kaya. Di sini, perluas setiap perintah Allah, doa, dan bagian-bagian lainnya terhadap pribadi masing-masing dengan menjelaskan setiap perkataan